Baik, selanjutnya kita akan memasukkan invoice untuk blanket PO yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita tampilkan kembali blanket PO-nya ya. Nah, ini adalah blanket PO-nya, nomor blanket PO ya. Untuk consumer material office supplies ya. Ini adalah overall limitnya dan expected value. Berikutnya kita masukkan invoice yang misalnya sedang muncul tagihan ya untuk PO tersebut ya. Dimana misalnya post date-nya sesuai dengan tanggal posting date. Kemudian reference ya, dari nomor invoice-nya yang dari vendor. Kemudian amount-nya ada 550 ya, dengan pajak 50 ya. Input tax 10%. Ini mereferensi kepada blanket PO ya. Kepada blanket PO yang ini. Ini kita bisa salin ke dalam invoice ya. Invoice. Baik. Kita enter ya. Nah, berikutnya adalah kita lengkapi ya di item ya, ini ya. Kita pilih layoutnya, assignment, cost center ya. Oke, sehingga kita bisa mengisi di sini assignment-nya untuk invoice tadi ya. Jadi tagihannya itu ya, yaitu 100 ya. Nanti diposting di GL kon 476000 ya, kemudian ditanggungkan dulu ke center TL00 ya. Kemudian untuk pajak ya. Pajaknya jangan lupa 10%. Nah, untuk yang kedua 400, ini GL-nya masih sama, namun ditanggungkan ke cost center 4100. Kemudian pajaknya sama 10% ya. Kita cek. Nah, berarti sudah oke ya, tidak ada yang salah. Kita back. Nah, kita lihat di sini balance-nya sudah nol, artinya antara tagihan ya, kemudian dengan data di PO sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, kita save ya invoice tersebut. Nah, akan dibuat dokumen ya, invoice ya, dengan nomor berikut ya. Kemudian kita tampilkan kembali ya PO ya. Nah, PO, blanket PO ini ya, blanket PO ini ya. Nah, dari sini kita melihat ya value-nya, kita refresh ya. Ya, kita refresh. Kemudian kita cek ya di limit. Nah, sekarang actual value-nya ada 500 ya. Kemudian kalau kita cek di PO history, nah ini sudah ada, sudah masuk ya invoice ya sebesar 500. Ini yang dari invoice yang tadi sudah kita entry ya. Kita tampilkan kembali invoice-nya. Nah, ini ada dokumen invoice-nya ya. Jadi kalau kita misalnya mau ngecek di dokumen accounting-nya,
Nah, ini adalah dokumen accounting yang terkait ya. Invoice yang tadi sudah kita buat untuk blanket PO. Baik. Nah, berikutnya, misalnya ada invoice yang baru ya, yang masuk ya, untuk blanket PO tadi ya. Kita create ya, invoice yang baru. Nah, kita buat invoice yang baru. Misalnya invoice-nya adalah tanggalnya masih sama ya. Kemudian ini referensinya sini. Kemudian amount-nya kita asumsikan, misalnya let's say 6.000 dengan pajak 600, 10% ya. Merefer ke blanket PO ya. Seperti itu. Nah, kita lengkapi item yang di blanket PO-nya dengan account assignment ya. Ini ada account assignment. Tadi 6.000 ya. 6.000 misalnya masuk di GL account ini, kemudian centernya ini misalnya. Kemudian pajaknya oke ya, kita cek. Nah, ketika dilakukan pengecekan ya, di sini sudah oke ya, baik. Namun ada informasi value exceed limit 6.000 ya, karena di framework ordernya ya, kita sudah setting limitnya adalah 6.000 ya. Kemudian sudah ada actual value 500 ya. Jadi melebihi limit ya. Ya, misalnya kita ubah ya, transaksinya masih di bawah limit misalnya. Masih di bawah limit. Kita buat sini misalnya buat 5.000. Ya, kita cek di sini back. Kita perbaiki misalnya di sini menjadi 5.500 ya dengan pajak. Seperti itu, udah balance ya. Udah balance. Invoice-nya udah oke. Nah, kita save. Nah, jadi sudah dibuat ya invoice baru dengan nilai 5.500 plus pajak ya. Kita bisa melihat kembali di PO ya. Kita refresh PO kita ya. Kita cek di limit ya. Nah, limit sekarang sudah 5.500 ya actual value ya, karena sebelumnya 500 kemudian 5.000 ya. Kalau kita lihat di PO history, nah sudah ada dua invoice ya. Yang pertama 5.000, yang kedua 500 ya. Baik ya, demikian adalah ilustrasi untuk blanket PO. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.